Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol, kali ini aku mau menceritakan kejadian pembunuhan nyata yang terjadi di Korea. Dan yang agak aneh, pelaku kali ini adalah seseorang yang sebenarnya memiliki masa depan yang sangat-sangat cerah. Tapi dikarenakan satu hal yang menurutku nggak terlalu penting, masa depannya dia korbankan gitu aja. Langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan ini sebenarnya udah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, sekitar tahun 1996. Dan waktu itu ada satu anak laki-laki bernama Ju Jin-woo yang waktu itu dipandang sebagai atlet panah yang bakal meraih lumayan banyak medal untuk negara Korea. Sama kayak atlet-atlet lainnya, Ju Jin-woo ini merupakan atlet di kota Daegu. Tapi setelah ditandingkan sama atlet dari kota-kota lain, ternyata Ju Jin-woo ini bisa dibilang merupakan atlet yang paling baik. Sehingga dia ini terpilih menjadi atlet tim nasional. Dan mulai waktu itu, dia udah nggak lagi latihan di kota Daegu, tapi dipanggil ke kota lain untuk latihan sebagai timnas. Dan waktu itu, Ju Jin-woo ini masih berusia 22 tahun. Ya bisa dibilang udah dewasa, tapi masih agak labil juga. Dan di usia 22 tahun, tiba-tiba dia ini pindah ke sebuah tempat yang baru dan latihannya sangat intens. Dulunya dia di rumah mau ngemil bisa, mau minta tolong ke orang tua bisa. Tiba-tiba dia ini pindah ke sebuah tempat latihan timnas yang sangat intens. Udah gitu, apa-apa lumayan terbatas, yang membuat dirinya lumayan stres. Bukan stres kayak sampai marah gitu, enggak. Tapi kayak dia nggak menemukan jalan keluar untuk meluapkan rasa stresnya. Untungnya rasa stresnya ini tidak numpuk berbulan-bulan. Karena sekitar 1 bulan setelah itu, dia menemukan satu minimarket. Ya bisa dibilang kayak toko atau supermarket yang ada di dekat tempat latihan para timnas ini. Ini tahun 1996, jadi masih belum convenience store, bukan supermarket kayak Alfamart, Indomart, nggak, benar-benar toko bu siapa kayak gitu itu. Toko yang tak maksud ini ya toko kayak gitu, dan kebetulan pemiliknya adalah seorang perempuan bernama Yoo Jong-suk berusia 26 tahun pada waktu itu. Dan ibu Yoo Jong-suk ini udah menikah sama seorang laki-laki yang berusia 32 tahun pada waktu itu. Ju Jin-woo yang waktu itu masih berusia 22 tahun tentunya kelihatannya imut banget. Dia ke toko kayak bingung, nggak ada temen, linglung gitu, terus beli barang satu. Besoknya datang lagi beli jajan satu. Dan hal ini berulang selama berbulan-bulan. Dan tentunya dari pelanggan biasa jadi pelanggan yang rutin. Jadinya apa? Langganan. Nah, setelah jadi langganan, Ibu Yoo Jong-suk sama Ju Jin-woo ini jadi lumayan kenal. Dan jujur karena perbedaan usianya cuma 4 tahun, mereka ini bisa dibilang lumayan akrab. Perlu tak garis bawahi, Ju Jin-woo ini tahu kalau Ibu Yoo Jong-suk ini sebenarnya udah menikah, ya tentunya punya suami. Tapi karena mungkin dia ini sendiri dan gak ada teman atau gimana, dia ini jadi lumayan suka, maksudnya dia ini adalah Ju Jin-woo, jadi lumayan suka sama Bu Yoo Jong-suk. Dan bahkan suatu hari dia itu bilang gini ke Yoo Jong-suk, "Nuna, ini aku nggak tahu deh, ini boleh tak sampaikan atau enggak, tapi kayaknya aku ada rasa suka ke Nuna dan kita nggak boleh kayak gini ya toh. Ya aku cuman pengen bilang biar aku agak lega, kalau enggak kayaknya gak enak tak simpen di hatiku sendiri." Ju Jin-woo bilang gini ke pemilik toko. Dengarkan itu, Ibu Yoo Jong-suk juga tahu kalau ini kurang benar. Tapi yo kan ini tetap tamu ya tuh, kan ya nggak bisa dibilang yaudah kamu mulai besok jangan beli di sini, kan juga nggak bisa kayak gitu. Sehingga ya udah dilewatkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masalahnya apa yang dikatakan sama Ju Jin-woo ini terngiang-ngiang di dalam otaknya Ibu Yoo Jong-suk. Tiap malam dia kalau berantem sama suaminya keinget cowok yang lebih muda dan juga yang badannya bagus, yaitu Ju Jin-woo. Pelan-pelan, meskipun Ibu Yoo Jong-suk dan Ju Jin-woo ini tahu kalau hubungan mereka ini sebenarnya nggak boleh melebihi sebatas tamu dan juga pemilik toko, mereka ini jadi lebih dari itu. Dan bisa dibilang mereka ini diam-diam selingkuh. Yoo Jong-suk yang lagi selingkuh sama Ju Jin-woo ini tentunya dia berusaha sebisa mungkin untuk menutupi perselingkuhan yang sedang dia lakukan. Tapi entah gimana ceritanya, suaminya ini jadi tahu, dan suaminya jadi tahu kalau pasangan selingkuhannya ataupun pelakornya ini adalah atlet timnas yang bernama Ju Jin-woo. Udah gitu, cowoknya ini berusia kayak 10 tahun lebih muda daripada dirinya. Kamu ini jadi istri katanya mau membantu rumah tangga, malah selingkuh sama cowok lebih muda. Nggak benar kamu. Dipukul, ditempeling, pokoknya mengalami kekerasan. Dan setelah itu suaminya juga bilang gini, kamu tak peringatkan loh ya, kamu putus sama Ju Jin-woo, udah nggak usah aneh-aneh lagi. Dan juga sampaikan ke dia, suruh dia minta maaf ke aku.
Keesokan harinya pada tanggal 8 Desember tahun 1966, Ibu Yu Jong Suk ya seperti biasanya dia membuka toko. Dan Ju Jin-woo seperti biasanya datang lagi ke toko itu. Tapi hari itu kelihatan jelas mukanya Yu Jong Suk ini udah memar, udah lebam-lebam. Dan juga membuat Ju Jin-woo begitu khawatir. Ju Jin-woo tanya, "Nuna, mukamu kenapa gini? Suamimu dah melakukan gini semua." Kurang ajar. Bukannya dia merasa bersalah, Ju Jin-woo ini malah merasa marah dan pingin membalas dendam apa yang terjadi kepada Yu Jong Suk kepada suaminya. Padahal mereka ini pasangan selingkuh. Setelah itu, Ju Jin-woo malah bilang gini ke Yu Jong Suk, "Suamimu hubungono. Ajak dia ketemuan sama aku malam ini. Mau tak ajak bicara. Kayaknya dia perlu tahu dan aku pengen meluruskan apa yang terjadi. Biar nggak aneh-aneh lagi." Dan entah apa yang dipikirkan sama Yu Jong Suk ini akhirnya menghubungi suaminya dan merencanakan pertemuan antara suaminya dengan Ju Jin-woo di hari yang sama, tapi di malam hari. Nah, mereka berdua ini janjian untuk ketemuan di sebuah warung, dekatnya sebuah warung di malam hari. Akhirnya Ju Jin-woo sama suaminya ini beneran ketemu. Suaminya bilang, "Kamu ini masih lebih muda 10 tahun loh dari aku. Udah nggak usah kamu nyenggol-nyenggol istriku lagi. Kamu lenyap po. Wis, aku nggak pengen ngomong sama kamu. Kamu menghilang gitu aja, wis. Kita nggak usah ngomong-ngomong. Kamu minta maaf ke aku, udah kita anggap selesai aja." Ju Jin-woo yang mungkin dia lagi badannya lagi bagus-bagusnya, lagi muda-mudanya dan juga mungkin nggak mau malu di depan Yu Jong Suk mungkin ya. By the way, Yu Jong Suk nggak ada di tempat gitu. Tapi tetap dia nggak mau malu ya toh. Nah, dia ini bilang ke suaminya, "Saya sama Yu Jong Suk ini udah satu hati, udah satu badan. Kita nggak bisa diceraikan." Bilang gini ke suaminya. Padahal dia ini pelakor loh. Dan karena pembicaraan mereka ini mulai menjadi berisik, yang awalnya ngomong di dekat warung, mereka ini mulai pindah ke tempat parkiran yang jarang orang. Kan ya malu juga ya toh kalau didengar orang. Masalahnya, di saat mereka pindah, emosinya ini juga ikutan naik. Sehingga mereka ini mulai mau tengkar secara fisik. Dan tidak lama setelah itu, mereka akhirnya mulai bertengkar. Dan mungkin karena Ju Jin-woo ini atlet ya, dia ini lebih kuat dan mencekik suaminya Ibu Yu Jong Suk terlebih dahulu. Dan yang terjadi adalah suaminya meninggal di tempat. Ini bayangkan kamu timnas yang lagi latihan, tapi sekarang kamu membunuh seseorang. Dan mungkin ini udah merupakan bagian dari rencana atau gimana. Ju Jin-woo yang ngelihat suaminya udah meninggal ini dipindahkan ke mobil yang udah dia bawa dan dibawa ke sebuah tol yang ada di kota Daegu. Setelah itu dia buang di bagian selokannya. Nah, kenapa dibuang di tol? Karena di tol itu banyak mobil lewat, tapi kalau dipikir baik-baik, orang-orang itu jarang melihat dengan baik. Ya sebatas cuma digunakan untuk lewat ya toh. Dan ini yang dipikirkan sama Ju Jin-woo. Jadi suaminya Ibu Yu Jong Suk yang udah meninggal ini dia buang di selokan. Setelah itu dia juga bakar badannya biar nggak kelihatan lagi. Keesokan harinya pada tanggal 9 Desember 1966, Ju Jin-woo yang baru membunuh seseorang, dia ini pergi ke tempat kerja kakaknya dan bilang kalau dia itu habis membunuh seseorang. Masalahnya, kakaknya yang mendengarkan itu ngira kayak nggak mungkin kalau adiknya membunuh seseorang. Jadi ya cuma sebatas didengar, tapi nggak membayangkan kalau adiknya ini beneran membunuh seseorang. Kakaknya itu ngira adiknya itu bilang semua ini untuk dapat uang jajan gitu. Sehingga kakaknya itu ngasih uang jajan yang lumayan banyak ke Ju Jin-woo. Terus bilang, "Ini pakaian kamu jangan terlalu stres, oke? Balik lagi ke mes kamu." Dibilang kayak gitu. Sedangkan Ju Jin-woo dia itu merasa lega karena dia udah jujur kepada kakaknya sendiri. Jadi Ju Jin-woo merasa dia itu udah membagikan bebannya ke kakaknya. Udah gitu sama kakaknya dibilang nggak apa-apa dan dikasih uang. Dan ceritanya menjadi lebih menarik mulai saat ini. Mulai hari itu, Ju Jin-woo, Yu Jong Suk dan juga suaminya bisa dibilang menghilang dari Korea. Kakaknya juga nggak bisa kontak adiknya. Orang tuanya juga nggak bisa mengkontak. Mertua ataupun orang tua dari pihak Yu Jong Suk dan juga suaminya juga nggak bisa menghubungi anak-anak mereka. Sampai suatu hari di bulan Juni tahun 1997, Daegu kedapatan hujan yang super deras dan diakibatkan itu jenazah suami Ibu Yu Jong Suk yang dibuang di selokan ini jadi keluar dari selokan. Jadi awalnya itu kayak stuck di dalam, tapi karena banyak air kayak tergeser keluar. Dan ini dilihat oleh seorang pendaki gunung. Karena ini tol tentunya nggak banyak orang lihat, tapi dari tol kena air dan keluar ke sebuah tempat yang dekat tempat mendaki gunung. Dan pendaki gunung yang kebetulan lewat ngelihat ini dan melaporkan hal ini ke kantor polisi. Polisi yang menemukan sebuah jenazah langsung meminta tim forensik untuk diperiksa ini orang siapa dan ada nggak tanda-tanda lain yang bisa membantu polisi untuk menangkap pelakunya. Setelah dicek, tim forensik jadi tahu kalau jenazahnya ini merupakan jenazah dari suami Ibu Yu Jong Suk. Udah gitu, tim forensik juga menemukan DNA-nya Ju Jin-woo di jenazah itu.
Akhirnya polisi mulai mencari tahu hubungan antara Ju Jin-woo dengan suaminya Ibu Yoo Jong-suk. Dan polisi jadi tahu kalau mereka berdua ini sempat bertengkar ataupun kayak adu mulut di dekat sebuah warung di sebuah malam hari. Sehingga pada tanggal 5 Agustus tahun 1997, kepolisian Korea menyatakan bahwa Ibu Yoo Jong-suk dan juga Ju Jin-woo ini menjadi buronan. Dan by the way, waktu itu Korea itu masih ada kadaluarsa untuk kasus-kasus kriminal kayak gini. Sehingga kalau misalnya Ju Jin-woo ini nggak ditemukan hingga tanggal 8 Desember tahun 2011, kasusnya ini bisa dibilang udah tuntas. Dan Ju Jin-woo nggak bisa dihukum lagi akan perbuatannya. Melebihi yang kita bayangkan, Ju Jin-woo dan juga Yoo Jong-suk ini beneran tidak ditemukan di Korea bahkan hingga tahun 2015. Dan di tahun 2015 pun mereka ini ditemukan di tempat yang sangat aneh. Lebih tepatnya bulan November di tahun 2015 di kota Shanghai. Yoo Jong-suk dan juga Ju Jin-woo mereka ini melaporkan diri mereka sendiri dan bilang kalau mereka ini sebenarnya adalah orang Korea yang tinggal di China selama ini menggunakan identitas palsu. Sehingga pada bulan Januari tahun 2016 mereka berdua ini dideportase ke Korea. Ju Jin-woo dan Ibu Yoo Jong-suk yang dulunya pernah berselingkuh dan bahkan membunuh seseorang, setelah melarikan diri selama kayak belasan tahun, mereka itu merasa kayak sekarang aku udah bisa pulang ke kampung halamanku sendiri dan aku udah nggak bisa dihukum soalnya kasusnya udah kadaluarsa. Bahkan kasusnya ini kadaluarsa tahun 2011, aku balik Korea tahun 2015 tahun 2016, jadi pasti aman. Mereka itu ngira mereka itu nggak bakal bisa dihukum dan pulang dengan hati yang nyaman. Jujur aku dan juga banyak banget media yang mengira mereka ini nggak bakal dihukum. Memang betul, kasus-kasus kayak gini itu memang ada masa kadaluarsanya. Tapi ini hanya berlaku kalau pelakunya ada di Korea. Tapi kalau pelakunya keluar dari Korea, kasusnya ini akan dianggap frozen atau kayak ditahan gitu. Jadi masa 15 tahunnya ini nggak berlaku kalau pelakunya keluar dari Korea. Kalau balik, baru mulai waktu itu 15 tahunnya lanjut lagi. Jadi misalnya seseorang melakukan pembunuhan, tahun depannya dia keluar dari Korea. Udah 1 tahun ya toh. Nah, terus dia itu harus balik lagi dan selama 14 tahun dia itu nggak boleh ketangkep polisi. Nah, kayak gitu. Tapi kondisinya kan agak beda ya toh. Mereka ini setelah belasan tahun tiba-tiba ada di luar negeri. Ju Jin-woo dan Yoo Jong-suk yang nggak tahu tentang hukum ini, mereka itu kaget dan mereka itu jujur sangat shock, takut dihukum akan pembunuhan mereka. Dan mereka itu nggak ngira kalau mereka ini bakal dihukum meskipun baru balik ke Korea setelah belasan tahun. Tapi di sini Ju Jin-woo mikir, cek talah, kalau gitu aku tak bilang di pengadilan kalau aku itu meninggalkan Korea 15 tahun setelah kejadian. Like gitu kan aku nggak dihukum. Nah, Ju Jin-woo mikir untuk bilang bohong kayak gitu. Dan seperti yang udah dia rencanakan, di pengadilan dia bilang kayak gini, saya sebenarnya pergi ke China itu cuma di tahun 2014 dan menyerahkan diri di tahun depannya. Jadi sebenarnya masa kadaluarsanya udah habis sehingga saya nggak bisa dihukum. Nah, Ju Jin-woo bilang kayak gitu. Untungnya polisi kali ini mereka berhasil bekerja sangat-sangat keras dan menemukan bukti kalau Ju Jin-woo itu melarikan diri dari Korea ke Jepang menggunakan kapal di tahun 1998. Lebih tepatnya bulan April 1998. Dan setelah itu sebenarnya mereka itu sempat pingin pulang, tapi karena ada World Cup tahun 2002, tingkat keamanan di Korea ini jadi lebih ketat lagi sehingga mereka nggak bisa pulang. Akhirnya mereka itu setelah kerja di Jepang, mereka ini pindah ke China. Jadi bisa dibilang Ju Jin-woo ini meninggalkan Korea mulai tahun 1998, bukan 2014. Dan pada akhirnya kenapa mereka berdua ini memutuskan untuk menyerahkan diri? Karena mereka itu udah kehabisan cara untuk memasukkan identitas. Mungkin tahun 1990-an atau awal 2000 masih muda. Memasuki tahun 2014, identitas palsunya ini habis masa berlakunya, dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya sendiri. Dan berkat ini akhirnya Ju Jin-woo mendapatkan hukuman penjara 22 tahun, sedangkan selingkuhannya ataupun Ibu Yoo Jong-suk mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Sehingga Ju Jin-woo dan juga Yoo Jong-suk, meskipun mereka melakukan pembunuhan belasan tahun yang lalu dan udah menyembunyikan semuanya, mereka nggak berhasil menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan untungnya hukumnya ini meskipun terlihat kayak ada celah, untungnya celahnya ini berbeda dengan celah yang dipikirkan oleh Ju Jin-woo dan juga Yoo Jong-suk. Dengarkan cerita kayak gini, kadang orang-orang yang selingkuh itu ya, mereka itu jauh lebih pede dari pasangan sebenarnya. Entah gimana, mungkin cinta mereka lebih membara atau gimana. Ada juga riset-riset yang bilang kalau selingkuh itu deg-degannya lebih gimana gitu dibandingkan cinta yang resmi katanya.
Jadi entah gimana, dan aku pengen tahu apakah Joo Jin Woo sama Lee Jong Suk ini nyesel nggak apa yang telah mereka perbuat hingga saat ini. Dan karena Joo Jin Woo ini dipenjara 22 tahun, kayaknya keluar penjara udah pasti tua banget. Tapi untungnya pelaku pembunuhan kali ini tetap bisa tertangkap meskipun udah terjadi belasan tahun yang lalu. Oke, Pol-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.